Selamat siang Ya, semuanya. Kembali lagi di kita di Friday Dialog. Nah, seperti biasanya Friday Dialog kita membahas tentang kesyariahan ya. Nah, hari ini kita kedatangan guest star yang nggak biasa nih. hmm, Kita ada ya. Bapak Hendra Martonulim, aka Pak Hokwan. Selamat siang, Pak. Good pagi, selamat morning. Mari berbagi agar hidup tidak kering. Ya. Nah ini sorry Pak, enaknya kita panggilnya Pak Hokwan atau Pak Hendra nih? Terserah, gini, kalau Anda mau jadi sahabat baik saya, panggil saya Pak Hendra. Ya, tapi kalau Anda mau jadi saudara saya, panggil saya Pak Hokwan. Karena semua saudara saya panggil saya Hokwan. Nggak ada yang panggil Hendra. Ya. Jadi Baik tergantung baik. sama Anda. Kita kita Oke, jadi saudara aja ya, sobat investor sama Pak Hokwan siap. ya. Oke, sama saya juga Mas Marzuki, representatif Syariah Ya, yang Mas sampai Stefan. sekuritas. Oke, oke sebelum kita mulai, sahabat-sahabat investor, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai saham atau mungkin mengenai pembukaan akun dan sebagainya itu di kolom komentar atau di kolom ya, question. Nanti siapa tahu dari Mas Basuki atau dari Pak Hokwan yang bisa menjawab pertanyaan sobat investor semuanya. Oke, nah ini kita balik ke topik kita hari ini yaitu adalah potensi saham syariah nih di akhir tahun 2022. Nah ini menarik banget nih di 2022 ini kita ini kan banyak dilanda isu-isu global ya dan ESG kita juga sempat naik all time high gitu dan nah ini menariknya adalah kita bahas sesuatu yang tidak biasa yaitu tentang saham syariah. Nah ini menarik banget nih saham syariah nih. Ini mungkin jarang dibahas sama yang lainnya tapi kita bahas di sini. Nah di sini kita bersama salah satu edukator ya kenanya ya Pak Hokwan ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa tanya-tanya dengan Pak Hokwan kira-kira potensinya gimana sih untuk saham-saham syariah ini dan gimana sih caranya mendapatkan potensi saham-saham potensi itu tuh. Oke, Oke, nah siap. langsung aja. Dari mungkin ya kita bridgingnya mungkin ke saham syariah dulu ya, mungkin ke Mas Marzuki dulu. Nah dari Mas Marzuki saham syariah ini sebenarnya kayak gimana sih Mas Marzuki mekanismenya Mm-mm. kayak gimana atau mungkin apa sih perbedaannya dengan saham-saham yang biasanya gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit secara gambaran universal Secara aja. secara umumnya kali ya Mas ya, Mas Stefan ya. Secara umum paling ya. Iya. Oke, paling mungkin mohon izin Pak Hokwan, saya jelasin dulu nih. Siap, Siap. Oke, Mas Steven gini. Jadi sebenarnya secara mekanisme atau secara apa ya, secara alur dari transaksi saham syariah ini sebenarnya nggak beda jauh dari apa dari saham pada umumnya gitu ya, saham konvensional begitu. Cuma yang membedakan mungkin antara saham syariah atau mungkin instrumen pasar modal syariah itu sendiri dengan instrumen pasar modal konvensional pada umumnya gitu. Itu yang membedakan mungkin diantaranya ada beberapa faktor sih. Diantaranya yang pertama setidaknya secara umum gitu itu ada tiga faktor yang menyebabkan bedanya antara instrumen pasar modal syariah dengan atau mungkin saham syariah ya, yang pada siang hari ini kita bahas gitu, saham syariah dengan saham konvensional pada umumnya gitu. Yang pertama, saham syariah ini diantaranya dikeluarkan oleh perusahaan yang notabene perusahaan ini tidak memproduksi barang atau jasa yang mengandung riba, terus juga mengandung maisir dan goror begitu. Contohnya begini, mungkin dalam kasus realnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok, terus juga memproduksi minuman-minuman keras dan hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan Mas Tifon. Jadi produk atau jasa yang dikeluarkan oleh emiten ini itu tidak bertentangan gitu dengan syariat Islam, atau misalkan perusahaan ini atau emitennya ini sudah secara ADART ya mungkin ya secara berdirinya perusahaan itu sudah mengklaim bahwa emiten ini emiten syariah gitu. Terus kemudian yang kedua itu emiten ini tidak memiliki pendapatan non halal atau mungkin pendapatan yang berbasis bunga gitu ya, diantaranya itu tidak lebih dari 10%. Karena mungkin diantaranya kan karena ekonomi dunia juga atau mungkin ekonomi Indonesia ini kan
masih didominasi juga ya sama ekonomi konvensional dan apa namanya belum dipengaruhi juga sama ekonomi syariah juga. Jadi batas toleransi dalam pendapatan dari suatu emiten atau suatu perusahaan itu masih dalam hal ini pendapatan non halalnya ya itu tidak lebih dari 10%. Terus kemudian yang ketiga, utang berbasis riba itu tidak lebih dari 45%. Karena sebagaimana yang tadi saya jelaskan sedikit ya, Mas Steven, itu diantaranya perusahaan ini tidak boleh bersinggungan dengan hal-hal yang berbau riba, maisir atau goror, atau yang mungkin lebih ke kayak misalkan interest atau bunga, itu tidak boleh lebih pinjamannya ya, pinjaman dalam artian utangnya ini tidak boleh lebih dari 45% gitu. Oke, nah ini menarik nih bahwa di saham-saham syariah kenanya itu sahamnya pun mesti halal ya. Iya, karena kan ada beberapa faktor yang apa namanya yang bersinggungan langsung dengan syariat Islam gitu, Mas Steven. Nah, oke. Nah, ini itu mungkin ketentuan saham syariah ya. Jadi buat sobat investor agar tahu saham-saham syariah itu ketentuan itu kurang lebih seperti ini secara general. Nah, sekarang kita kembali lagi nih. Nah, di terkait dengan isu global saat ini, inflasi, mungkin ada mungkin sebut-sebut resesi. Nah, ini pasti akan menekan juga pasar modalnya kita. Nah, kira-kira nih, ya kita langsung tanya nih ke pakarnya nih, Pak Hokwan nih. Langsung ke Pak Hokwan aja kali ya. Saham syariahnya kita nih, Pak. Dengan isu-isu global yang pada saat ini, Pak. Oke, betulnya Pak secara sederhana, alasan banyak orang yang mengatakan itu kebetulan, waduh ini orang ini kok bukan muslim kok bisa tradingnya maksudnya di syariah. Nggak gitu juga. Jadi begini, perlu Anda ketahui juga, kalau misalnya Anda tahu yang namanya HPX Syariah, salah satu yang membangun dari scratch, dari nol itu adalah saya. Salah satunya. Ya. Ini FYI teman-teman. Nah, kemudian salah satunya yang banyak juga teman-teman saya yang tertarik untuk trading di syariah, karena satu, misalnya tadi kan jelaskan mengenai riba, mana yang minuman keras, judi, dan sebagainya, tidak boleh. Kemudian yang tadi, hutangnya juga. Nah, secara overall kalau kita lihat banyak orang yang masuk ke syariah, salah satunya itu jadi jangan sembarangan juga langsung masuk yang ke syariah. Pertama, kalau misalnya Anda masuk karena kalau Anda misalnya masuk di saham syariah, tapi sebenarnya Anda nggak tahu misalnya latar belakangnya, kondisi bisnisnya dan sebagainya, menurut saya loh ya, itu sama dengan judi loh. Ya kalau Anda asal masuk, asal masuk, kemudian Anda nggak mempedulikan ke keuangannya dan sebagainya, langsung masuk, ya itu menurut saya juga judi, gitu. Gambling ya Pak ya? Gambling gitu ya Pak ya? Ya tetap gambling dong ininya. Anda misalnya kan pertanyaannya kan yang menarik itu adalah kalau saham syariah, ya memang seperti tadi, memang ada potensi, itu kita bisa bukan cuma sekedar mendapatkan untung. Ya, tapi juga istilahnya itu mendapatkan barokah juga, itu kan ini ya. Cuannya double itu istilahnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya sama beberapa teman, bahwa ini kira-kira apa sih yang buat saham syariah yang sampai akhir 2022 ini? Kalau saya sederhana sih, betulnya saya tuh nggak terlalu suka yang misalnya dalam kondisi apalagi kalau IHSG-nya lagi bullish, itu nggak apa-apa. Itu kita misalnya agak jangka panjang. Tapi kalau IHSG-nya lagi naik turun dengan nggak jelas, saran saya ya tetap kita bisa trading. Ya trading itu artinya, ya kalau misalnya tradingnya, saya jelasin dulu ya, misalnya nanti setelah tradingnya nih jelas. Tapi pertanyaan dari permintaan dari beberapa teman, termasuk yang dari Nabuti, kira-kira apa yang kira-kira bisa kita cek? Kalau saran saya pertama itu adalah pilih saham yang masuk itu paling enggak itu yang market cap-nya. Market cap itu apa sih? Saham, jumlah total saham dikalikan harga terakhir. Itu paling enggak itu 10 triliun ke atas lah. 10 triliun. Kemudian jangan cuma ya 10 triliun ke atas itu. Dan itu termasuk ya kita omong itu adalah namanya big cap. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sekedar kemudian masuk yang di saham-saham yang walaupun mungkin dia 10 triliun ke atas, tapi nggak ada transaksi. Nah, itu juga bahaya.
Iya, Ya, benar, nggak Pak. ada transaksi. Walaupun dia transaksinya, misalnya Mm-mm. contohnya ada beberapa saham yang misalnya syariah juga, tapi misalnya nggak ada transaksi nih. Itu Mm-mm. mungkin mungkin aja harga terakhirnya misalnya 1.000, tapi kemudian dia ininya cukup bagus ya ini ya. Maksudnya Iya. transaksinya market cap-nya gede. Tapi nggak ada transaksi, satu hari cuma satu lot, dua lot. Nah, itu jangan dibeli Iya. juga. Itu sama dengan judi itu. Anda cuma bisa beli, Mm-mm. mau Iya, jual Pak. susah. Nah, berkaitan dengan saham yang kira-kira tersebut ya berarti pilih yang Mm. transaksinya lumayan gede ya, di atas 10 miliar, kemudian yang market cap-nya di atas 10 triliun, dan yang Mm. kemudian saya sarankan ya, ini juga kalau misalnya saham syariah itu yang jangan terlalu volatile. Terlalu volatile itu apa sih, range-nya kadang-kadang misalnya beberapa saham yang misalnya ada juga saham yang volatilnya itu dalam sebulan itu bisa, atau dalam satu hari itu bisa naik turun 5%, 7%. Ini juga menurut menurut saya nanti Anda juga Mm. malah kesulitan karena apa? Anda mau sembahyang aja keingetan ini saham saya. Iya. Ini gimana? Kepikiran jadinya, Pak ya. Ini banget. Padahal tujuan Anda ini kan mau dapat berkah dan sebagainya. Paling enggak itu Mm. pilih saham yang volatilitasnya jangan terlalu tinggi. Ya kalau saran saya sih di antara 2 sampai 5% itu oke. Ya di Mm. atasnya 5%, artinya dalam sebulan itu kurang lebih itu bisa naik 5% tuh. Ya kalau naik, kalau turun persen, bisa Anda berdoanya lebih tekun itu. Iya. Oke, nah beberapa saham yang masuk ke kriteria tersebut ini bisa saya tunjukkan. Nah itu kelihatan ya. Nah itu ada Iya, Pak. Telkom, Antam, sama CTRA. Nah Telkom, Antam, CTRA ini kenapa alasannya? Ya tadi seperti saya katakan, alasannya adalah market cap-nya gede. Oke. Volatilitasnya itu cukup nggak terlalu besar ya. Kalau yang volatilitas Mm. jangan terlalu gede. Nah, kemudian add knowledge itu maksudnya apa? Paling nggak orang itu tahu. Misalnya Telkom, Familiar lah ya gitu ya Pak. ya familiar. Telkom, Iya. aduh, saya nggak tahu Telkom lah. Berarti orang ini kemungkinan besar ini nggak pernah pakai telepon ini, nggak pernah pakai Nah, telepon, Ya bukan nggak pernah begitu pakai Pak. Telkomsel dia, gitu ya. pakai Nah, yang lain kemudian gitu, Pak. misalnya, ya, kemudian Akra. Akra itu ya salah satunya itu cukup bagus. Dan kemudian Mm. Akra, kemudian Antam. Itu kan berarti orang kan biasanya kenalnya Antam itu misalnya di emas Antam. Maksudnya, ya. Padahal sebenarnya Iya. yang Antam itu lebih banyak itu adalah nikelnya 55% ke atas. Kemudian yang untuk emasnya itu kurang lebih masih sekitar 11. Itu namanya tulis. Nah, bagaimana cara nyarinya? Nah, saya kan sebenarnya salah satu kekuatan saya adalah saya ini adalah seorang istilahnya inventor. Jadi istilahnya saya tuh bagaimana sih nyari yang saham di indeks syariah tersebut. Itu bayangin ya itu segitu banyaknya. Mau nyarinya kan Mm. sulit banget. Iya, Pak. 350-nya. Masa kita cari satu persatu dan sebagainya. Nah, tapi yang tadi contohnya kita dengan chartnya yang namanya Tiamo ya. Ya kalau Mm. misalnya Anda nanti kalau misalnya nanti ada beruntung misalnya nanti akan dikirim ke berapa teman di linknya HPS itu, ya itu Iya. namanya Tiamo ya. Jadi Anda bisa coba di sana. Nah, lihat tuh market cap-nya berapa? 432. Ya, itu 432 apa? Itu triliun itu uang semua ya. Itu Telkom ya. Nah, Uang semua kemudian ya Pak. itu range-nya itu Iya. 1,9. Berarti ini kan kecil range-nya. Jadi Telkom itu Mm. sebetulnya nggak terlalu tepat dibuat trading, tapi lebih tepat itu Mm. adalah untuk buy and hold, Anda jadi tenang gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu Anda bisa lihat Antam. Antam ini juga sama, jadi Anda bisa perhatikan ini. Jadi kansnya terakhir dia posisinya seperti ini. Nah ini juga kansnya nanti Anda bisa lihat potensinya di akhir tahun itu ada possibility-nya dia bisa mencapai ke 2000 beli. Nah kemudian selanjutnya yang kita bisa lihat ini adalah Akra. 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 Nah, Akra juga potensinya nanti bisa lihat itu, Anda lihat itu ya, yang MCAP sama range-nya. Kalau Akra ini kan seperti saya ngomong tadi, memang di atasnya 2%. Loh, ini Pak, ini kan volatilitas. Aduh, kalau cuma 3,8 itu masih bisa kepegang lah. Ya, Iya. Anda nggak perlu berdoa satu hari 21 kali, nggak perlu. Ya, ini normal-normal aja gitu ya. Ini Iya. masih bisa ya, di bawah 5% itu masih oke. Ini potensinya berapa? Ya potensinya sampai yang kurang lebih nanti akhir tahun itu bisa dilihat di sana, itu adalah
1480, 1530, 1580 dan 1630. Nah, potensinya lihat di mana di R4 tersebut. Nah, kemudian yang CTRA ini juga sama. CTRA ini dia potensinya juga Anda lihat di market cap-nya 17 triliun, lumayan kan, lebih dari 10 triliun yang saya ngomong tadi. Range-nya juga Iya, Pak. 2,7, masih bisa Anda bikin jantung copot ini ya. Kemudian targetnya kemana Pak? Ya targetnya dia adalah yang R1-nya itu yang lihat di sebelah kanan dia, R1-nya 955, 980, 1005, kemudian 1030. Nah, itu jadi posisinya seperti itu. Nah, caranya gimana sih kalau kita misalnya mau cari itu? Saya kenalin dulu, namanya screener, namanya Tiamo. Ya, nanti linknya, ya, atau ini deh, langsung ini linknya ada. Nah, ini, mumpung. Nah, ini, silakan ya, Anda itu scan, itu di sini. Nah, itu scan, kalau Anda punya handphone Anda, itu Anda bisa scan di sini, langsung itu menuju ke rebrandly.tiamo. Ya, setelah itu Anda install di Android. Ya, kemudian Anda pakai usernya Trading Kilat, passwordnya adalah 123456. Coba sekarang. Ini free Ya, akses atau gimana Pak Fuad? Apa? Sorry? Ini free akses atau gimana Pak Fuad? Free akses, tapi sampai akhir Oktober. Oke. Ya, silakan teman-teman nih. Ini supaya Anda bisa tahu dulu. Misalnya kan hari ini kan kan Jumat Barokah kan, setiap Jumat itu kan kita harus beramal. Ini amal, anggap aja amal itu. Nah, silakan Anda scan di sana. Nah, setelah Anda scan, ya, setelah Anda scan itu Anda akan ketemu sama Timo. Ya, di sini Anda lihat di bawah ya. Itu misalnya contohnya, misalnya kalau pertanyaannya sepanjang pagi ini, tolong dong saya carikan saham yang masuk di dalam kategorinya syariah, ya, yang kategori syariah dan kemudian transaksinya itu lumayan besar, ya, kemudian antara 2-5% range-nya dan sebagainya. Hari ini meskipun marketnya lagi nggak bagus di IHSG, dan Anda lihat tuh bisa kedapat tuh APLN sama SAJ. Nah, kemudian Anda kalau misalnya, aduh, saya kepingin ini, kepingin saya lihat chartnya, ya Anda tinggal lihat chartnya aja. Di situ lihat bawah, ya ada. Nah, itu chart detail itu Anda silakan lihat itu ada chart detail di situ. Nah, lihat, gitu. Nah, ini kan Anda tinggal misalnya sudah mau siap, misalnya, oke, saya sudah siap ini, kemudian saya mau bikin trading plan. Tinggal klik aja trading plan-nya. Sesederhana itu. Ya. Jadi Anda tinggal bikin trading plan-nya, beli di harga berapa, ya. Jadi kalau mau beli saham itu ya memang katanya kalau mau beli saham itu harus berdoa dulu, ya betul. Atau kemudian kalau misalnya ya memang betul itu, memang kalau misalnya tapi jangan ya kebalik ini adalah begini. Belinya nggak berdoa, nggak meminta berkat dan sebagainya. Nah, tapi ketika sahamnya salah belinya ngawur, baru berdoa. Yang baru ngawur berdoa. Itu ya, kebalik itu nggak tepat gitu. Ya, nah kemudian tadi kan sudah ini, nah kemudian setelah itu sudah siap. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita misalnya mau untuk screening? Nah, Anda perhatikan ya di bawah itu ada home, ya ada home sini ya. Oke. Anda home, terus kemudian kan ini home-nya. Anda cari yang klik di sini, screener. Tuh, ya, screener. Nah, sekarang nih saya tanya nih sama Anda berdua nih. Pada saat ini, misalnya ya, ini lagi Anda berdua nih, kebetulan misalnya dua-duanya kan trading nih ya. Dua-duanya trading. Waduh Pak, Tuhan, kalau saya disuruh nunggu sampai 2022, ini bodoh remah. Ini kan ya agak berat ini kalau ini. Oke. Sekarang saya tanya nih, kalau misalnya Anda mau trading, berarti Anda mau cari yang all bull atau all bear? Kalau untuk trading buy. Yuk, sama-sama, yuk. Bull, kalau Anda mau trading, yang bull dong, jelas. Jadi kalau mau trading, ini saran saya, kalau mau trading, itu Anda cari saham yang lagi bullish. Itu berpotensi untuk dia lebih gampang bullish lagi, gitu ya. Kita klik aja yang all bull. Oke. Nah, indices ini Anda pilih yang mana? Nah, kalau misalnya contoh yang misalnya kayak si Steven mungkin, wah saya maunya di ALKI 45. Nah, tapi ALKI 45 kan beberapa kan nggak ini ya, nggak beberapa kan tidak masuk ke dalam syariah.
Dari atau Milik Marzuki. syariah. JI kali ya Pak Ya, ya. itu kalau Marzuki ngomong, waduh, saya nggak mau walaupun nanti 45, saya tetap cinta sama yang syariah, gitu ya. Oke. Nah, itu ada pilihannya kan? Di sini ada pilihannya, ada Iya, dua. Pak. Itu ada isi, Hmm, ya. Isi itu berarti semua saham, ya. Iya, Isi itu adalah semua saham yang kategorinya syariah, syariah. ya. Ada juga yang namanya JII, Jakarta Islamic Index. Nah, Jakarta Islamic Index itu adalah yang lebih liquid, oke, gitu ya, lebih liquid. Nah, ini saya tanya sama Marzuki. Marzuki kira-kira mau pilih yang Iya. JII atau yang seluruhnya aja dari Ya, isi? yang JI, Pak. Soalnya lebih liquid kan. JII. Oke, lebih liquid. Oke. Eh, Nah, kemudian saya ingetin tadi ya, market cap ini penting. Tapi kalau misalnya Anda sudah pilih JII, market cap itu sudah nggak perlu lagi dibahas ya. Tapi Iya. anggap aja nih supaya kalau tadi misalnya seperti kayak yang saham-saham syariah, nah itu ada potensi kan market cap-nya itu nggak terlalu besar. Nah kalau buat trading, ya Anda boleh pilih yang marketnya itu adalah sekitar adalah 1 triliun. Ya, market cap-nya 1 triliun boleh. Kalau buat trading ya, ini ingat ya, trading itu artinya apa? Trading itu artinya Anda beli jual dalam jangka waktu yang lumayan pendek. Ya, misalnya katakanlah itu misalnya 10 hari, 30 hari itu masih dikatakan trading jangka waktu Trading. pendek. Ya, oke. Kemudian yang ngomong, ada yang tanya itu sama saya waktu itu ketika saya menjelaskan, wah Pak, kalau trading itu bukannya nggak syariah Pak? Ya namanya berdagang itu syariah. Asal Anda itu nggak goror, artinya apa? Anda tuh mendapatkan Iya. datanya tersebut loh. Datanya itu Anda beli berdasarkan barang itu. Misalnya Anda kan misalnya beli barang apapun, Anda kan nggak mau beli kucing dalam karung, Iya, ya. iya, Pak. Betul. Itu kan Anda nggak mau. Gitu. Sama juga kalau misalnya di saham tersebut, Anda kalau misalnya trading, itu asal Anda milih dulu yang benar, Anda tahu kriterianya seperti apa. Ya gitu ya. Oke, jadi kemudian Anda misalnya beli saham yang benar, tapi benar bukan berarti pasti untung loh ya. Ingat, nggak ada jaminan. Walaupun Anda apapun ya, spiritual Jago Anda itu apapun ya Pak setinggi ya. langit, Iya. nggak ada yang menjamin kalau Anda pasti untung. Karena Anda itu akan berhadapan dengan Mr. Market. Yang Mr. Market ini akan bertindak semena-mena. Dia itu mau belok kiri, mau belok kanan, terserah dia. Dia berhenti sendiri, ya, itu dia itu kan, oke, kita pilih 1 triliun. Kemudian value transaction, nah kalau misalnya seperti tadi ya, kalau JII itu mungkin nggak perlu kita cek ya, tapi kalau ini paling nggak itu saran saya adalah 5 biliar. Ya, oke. Nah, ini langsung ada lihat hasilnya. Nah, lihat tuh, hasilnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tuh, nah sekarang saya tanya, Marzuki, ini sekarang nggak Iya, Pak. ada nih, nggak ada JII. Apakah tetap mau cari saham yang lain atau istilahnya Anda istirahat dulu? Nunggu momentum. Kalau saya pribadi mungkin nunggu momentum sih, Pak. Iya, berarti kan artinya berarti kalau momentumnya kalau berarti nggak ada sinyal, berarti ada momentum nggak? Iya. Ada. Ya, oleh karena itu berarti perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Kalau perhatikan baik-baik, kalau selama ya Anda kadang-kadang orang ngomong, waduh saya namanya seorang trader, berarti saya ada terus-menerus itu harus berdagang. Salah besar. Kadang-kadang tidak trading itu adalah trading Anda yang terbaik. Oke. Sekali lagi, ya tidak trading Iya, itu adalah trading Anda yang paling baik. Terbaik. Ya, jadi saya ingatkan buat Anda tadi, ya kalau misalnya tadi Anda misalnya buat Anda yang misalnya mau download, silakan Anda screen di sana, ya. Jadi usernya adalah Trading Gila 123456 pasnya. Jadi masuk Android. Sementara ini hanya di Android saja. Oke. Nah, tadi pertanyaannya sama tadi ya. Misalnya ada yang ngomong, Pak, kalau misalnya JII saya nggak bisa, ya kalau JII saya nggak mau, boleh nggak saya cuma isi aja? Ya, isi ini penting, nggak apa-apa. Tapi Anda harus yang ini ingetin ya, 1 triliun, value transaksinya adalah yang paling nggak itu sekitar ya 5 miliar lah selama transaksi rata-rata. Nah, ini Anda bisa dapat. Nah, ini sekarang market sudah buka ya? Belum buka. Iya, Pak.
Ini Bentar dapat lagi ya Pak. PLN, Dimas, sama SRAJ. Nah, nah sekarang pertanyaannya ini sama juga. Misalnya Tahu tuh. saya kasih contoh nih si Marzuki nih. Kalau si Stephen mungkin langsung, waduh ada yang bagus nih. Ini ada yang dua langsung ini. Boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dengan solusi ini, ya dengan hal ini, pertanyaannya adalah ini pasti untung nggak? Oke, pertanyaannya adalah begini. Pertanyaannya orang-orang itu adalah ini pasti untung nggak? Ayo, kalian jawab. Enggak Pak, Ayo. itu enggak langsung untung gitu. Pasti untung nggak? Enggak pasti. Enggak pasti untung Pak. Iya. Gini ya teman-teman, ini banyak sekali orang-orang yang di luar sana itu yang mengatakan bahwa Anda harus ini nih, ya Anda harus belajar spiritual, Anda harus belajar tenang, agar itu semua itu trading atau apa itu pasti semuanya dari spiritual. Itu menurut saya salah besar. Istilahnya gini loh ya, misalnya Anda nih, misalnya saya tanya sama Anda, oke. Menurut Anda, yang kalau misalnya menurut Anda nih ya, pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda mau belajar mengendarai mobil, ya ini ada berdua ya. Iya Pak. Anda belajar mengendarai mobil, Anda mau belajar mengendarai mobil, ada orang yang benar-benar dia menyediakan jasa, atau benar-benar dia mengerti banget mengenai bagaimana cara mengajar mengendarai, dan pasti kalau dia belajar mengendarai tersebut pasti dia ngerti ya ini ya. Tapi dia sekolahnya nggak tinggi, spiritualnya nggak tinggi, dia bukan ustadz, bukan alim ulama, doanya juga jarang, mungkin itu ya. Oke. Sama satu lagi, ada yang doanya setiap hari mungkin bukan cuma 5 kali, dia berdoanya mungkin sehari 50 kali mungkin dia doanya. Dia pokoknya omongannya spiritual banget begitu. Tapi dia nggak pernah itu mengajar, dia nggak pernah itu bagaimana cara mengajarkan mengendarai mobil. Pertanyaan saya, Anda mau belajarnya sama siapa? Sama yang ahli lah Pak. Sama yang ahli mengemudi Pak tentunya Pak. Betul kan? Ya, jadi oleh karena itu, tapi misalnya ini, Anda ini sama-sama nih, ya, sama-sama sudah mengerti, sudah belajar nih. Oke. Nah, sama-sama belajar mengendarai mobil. Kalau Anda secara spiritual tersebut, ya, kalau Anda berdoa dan sebagainya, Anda kalau belajar spiritual tersebut ketika Anda sedang mengendarai mobil, Anda atau belajar hipnoterapi, atau belajar ilmu pikiran, atau belajar apapun, Anda kan lebih tenang. Itu benar. Itu benar. Iya Pak. Ya, itu benar. Tapi apakah Anda bisa, tapi tidak ada satupun yang teori atau apapun yang bisa memastikan bahwa Anda itu pasti untung. Nggak ada ceritanya. Tuh. Kalau ada dapat kaya kali Pak. Betul. Ini seringkali aja kayak begitu. Jadi begini. Ya, banyak orang yang ngomong ininya sama saya nih, apalagi kalau saya ngomong seperti ini, loh katanya penciptanya Tiamo, katanya bisa menciptakan ini yang saham yang kira-kira saham yang beli saham apa dan sebagainya, kok nggak kaya-kaya amat sih? Kadang-kadang saya gemes di situ. Kadang-kadang di situ gemes. Nah, sudah nggak mau belajar tapi nyinyir. Iya benar. Nggak mau belajar tapi nyinyir, gitu. Ini loh. Kita IHSG itu adalah istilahnya itu adalah harta karun yang benar-benar berlimpah. Ya. Apakah saya bisa mendapatkan uang banyak nggak dari IHSG? Iya. Tapi apakah kenapa dia ngomong kok saya nggak bisa sekaya orang yang lain dan sebagainya? Gini loh, ukuran kekayaan itu relatif. Menurut saya, ya, saya nih sudah kaya menurut relatifnya. Jangan ada bandingan saya misalnya sama Donald Trump. Saya bandingkan Anda sama saya sama orang Indonesia, apalagi misalnya bandingkan sama orang kayanya Indonesia yang lain. Ya nggak ada apa-apanya saya. Gitu. Jadi
ukurannya kalau misalnya saran saya, daripada Anda ngurusin saya kapan kayanya, kenapa nggak Anda belajar dulu saham yang paling nggak itu belajar misalnya mencari saham yang paling nggak tuh secara gampangnya yang syariah itu paling gampangnya seperti itu. Nah, jadi kalau contohnya kalau Anda misalnya pakai yang pakai satu persatu nih, Anda teliti transaksinya, Anda teliti kemudian market cap-nya, Anda waduh ada 800 saham, masing-masing minimal 5 menit, itu baru Anda buka semuanya itu 4 hari, 4,3 hari, Anda 24 jam itu 4,3 hari itu baru kelar itu. Ini ya. Ya kan nggak lucu gitu. Ya. Ya. Nah, gitu kalau menurut saya Steven. Jadi ada tadi 4 saham yang kira-kira buat agak jangka panjang, yaitu Telkom, Antam, kemudian Akra sama Citra, itu boleh diperhatikan. Ya. Baik. Tapi kalau Anda misalnya mau trading harian, trading mingguan, nah silakan Anda pakai Tiamo. Itu hari ini, ya seperti saya katakan tadi, sampai akhir Oktober, itu Anda masih bisa dapat aksesnya tersebut. Ini silakan kalau misalnya buat Anda. Oke. Baik. Nah, ini menarik banget nih. Tadi kita bahas juga ya saham syariah itu bagaimana, dan bahkan sampai saham apa, potensinya gimana, caranya gimana, langsung sama Pak Hokwannya loh tadi. Nah, ini langsung di-spill ya. Nah, satu quote yang mungkin yang bisa sobat investor semuanya ini ya, ingat ya, di saham itu nggak pasti untung, tapi ada potensi, iya Pak ya? Betul. Nah, jadi gini, salah satu contoh yang sederhana. Apakah Steven bisa mengendalikan saya? nggak bisa, Pak. Walaupun misalnya saya anak buahnya Steven deh, misalnya. Steven kan ada anak buah juga. Oke. Pertanyaan saya, apakah Steven bisa mengendalikan 100% tingkah lakunya anak buah Anda? Nggak bisa, Pak. Paling cuma mengendalikan pekerjaan dia. Iya, nggak bisa. Ini apalagi Anda mau mengendalikan sesuatu yang benar-benar itu istilahnya berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lebih kuat daripada Anda. Market itu, ya, itu saya sebut namanya Mr. Market. Mr. Market itu, dia ngerti nggak sih mengenai technical? Ngerti, dia ngerti semua. Ya, ngerti saya guna metal dan sebagainya. Market itu, dia itu persis kalau saya ngomong adalah King Kong. Saya tanya sama Anda berdua, King Kong tidurnya di mana? Apa? Kalau seandainya King Kong ada, tidurnya di mana? Kalau misalkan itu mah di bawah pohon gitu paling gitu Pak. Di hutan, Pak, di hutan. Pohon apa? Di hutan gitu Pak. Pohon tahu tuh, salah. Mungkin di bawah pohon. Ya. Jawaban saya adalah King Kong tidur di mana? Di mana saja dia suka. Oke, sekarang dia tidur di bawahnya, dia tidur di rumahnya ya. Berani nggak Marzuki menentang dia? Woi, ini kan surat milik saya ini. Betul ya? Tuh, punya kamu loh, rumah punya kamu loh. Diambrekin gitu sama si Mr. King Kong, dia tidur di situ, ininya, diambrekin semuanya, itu nih ya. Ini rumah saya, ini ada SHM-nya. Betul kan? Mungkin langsung kita closingan aja kali ya Pak Hokwan ya. Nah, Oke, Mas Duki mungkin lagi ini juga, jadi langsung kita closing aja. Nah, jadi sobat-sobat investor dan calon sobat-sobat investor, ini menarik banget nih untuk pasar saham syariah kita. Nah, jadi apakah saham-saham syariah ini menarik gak sih? Sebenarnya menarik banget gitu loh. Dan banyak yang khusus untuk trading juga ada, dan bahkan untuk jangka panjang pun juga ada, tergantung kita filternya bagaimana. Nah, mumpung ada Pak Hokwan, nah dikasih buat teman-teman semua nih, ya, buat sobat-sobat investor semua untuk mengakses Tiamo aplikasinya ya. Nah, jadi nanti buat sobat-sobat investor yang mungkin berminat, nanti kita langsung memberikan linknya dan bisa dicoba sampai akhir Oktober tadi ya, Pak Hokwan ya. Betul.
Ya, 1 Nah, Oktober. buat calon sobat investor yang belum join bersama kita di HP Sekuritas, nah boleh untuk kita berikan juga, tapi untuk itu buka akun dulu ya di HP Sekuritas. Jadi nanti kita bisa berikan juga aksesnya untuk sampai akhir Oktober. Nah, ini membantu banget nih buat para investor juga, dan juga trader. Jadi bingung nih saham syariah apa sih yang menarik gitu untuk jangka panjang, jangka pendek gitu. Nah, ini dibantu langsung dari aplikasinya Tiamo ini. Nah, Betul. untuk itu buat sobat-sobat investor semua, nah mungkin ya ke depannya ya Pak, ya mungkin kita bisa bikin kelas kali ya Pak untuk Tiamo ini kali ya, penggunaannya Betul, lebih ya. baik seperti apa. Mungkin mindsetnya tadi tuh juga mungkin diajarin lagi nih sama Pak Hokwan nih, Setuju. mindset yang benar Pak untuk Hokwan langsung ya. investingnya ini. Iya, soalnya Oke. begini, yang kalaupun Anda, ya, jadi kadang-kadang ini kan kita nih sering dicekokin nih sama orang-orang, kamu harus berpikir positif, kamu harus berpikir positif dan sebagainya. Jadi seakan-akan berpikir negatif itu salah, betul kan? Ya, kamu harus optimis, ya, kamu harus optimis, optimis, optimis terus. Jadi seakan-akan kita berpikir pesimis itu salah, ini ya. Padahal pesimis itu juga penting, tapi ukurannya itu loh yang penting ya. Jadi jangan Anda kemudian setiap hari ini semuanya pesimis terus, ya itu selesai Anda. Ya. Tapi orang yang positif terus, ya terus yang berpikir positif terus, itu kebanyakan justru mengalami banyak masalah. Contoh, ya ini saya kasih contoh aja. Siapa di antara Anda berdua ini yang sering mengatakan begini, saya nggak mau ngerepotin orang. Ayo, siapa? Mungkin dua-duanya ya. Mungkin saya Pak. Oh, Ya, salah satunya juga sih Pak. Dua-duanya kayaknya Pak. Nggak mau itu perkataan tersebut itu bagus nggak? Betulnya? Bagus ya, positif ya. Bagus sebenarnya. Saya Positif. tidak mau merepotkan orang lain. Betul nggak? Itu positif nggak? Iya. Nah, Positif. sekarang saya tanya, ya, sering nggak Anda membantu orang? Sering. Oh, saya lihat terutama Steven, saya kenal banget Steven. Sering banget ini membantu orang. Betul. Kalau Marzuki saya hampir jarang ketemu ya. Bukan berarti Marzuki nggak pernah menolong orang, ya. Tapi kan karena kita beri Steven, saya ketemunya lebih sering. Dan saya tahu banget dia sering menolong orang. Oke. Tapi sering nggak sih dalam kondisi ini ya? Ini terus terang dalam kondisi yang kayak begini. Tiba-tiba Anda itu perlu bantuan, tapi tidak ada seorang pun yang membantu Anda. Pernah nggak? Pernah Pak. Padahal Anda sering rajin membantu. Ya, tapi ketika Anda dalam kondisi yang benar-benar Anda perlu bantuan, ternyata nggak ada yang mau bantu. Hilang Pak. Iya. Tiba-tiba semua teman, waduh, ini temen gua nih yang dulu gua pinjemin kayak begini dan sebagainya, ketika gua lagi benar-benar hilang. Itu karena salah satunya, karena Anda sendiri kan sering ngomong, saya nggak pernah mau menyusahkan orang lain. Artinya, ini Anda advertising, Anda iklan ke universe ini ngomong bahwa, halo, saya tidak butuh bantuan Anda. Ini yang menurut saya harus dirubah. Jadi at least, ya, kalau Anda tuh tidak boleh terus-menerus berpikir positif terus. Orang ini pasti baik nih, orang ini pasti baik. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali ketipu Anda. Karena Anda menganggap positif terus kok. Wah, orang ini baik, ini orang ini baik, baik, ketipu terus itu. Kemudian setelah itu ditambahin lagi. Ya ditambahin lagi, berarti ada kemudian saya ngomong, kemudian Anda ngomong, berarti ya, tapi kalau Anda nggak boleh juga kebalikannya, wah ini orang ini jahat, ini orang ini jahat, ini orang jahat. Jadi ada ukurannya proporsional tersebut. Nah, kenapa saya ngomong kadang-kadang berpikiran negatif, berpikiran pesimis, kadang-kadang itu perlu. Pertama-tama adalah ketika Anda mau membuat trading plan. Ketika membuat trading plan, jangan pikirkan untung Anda itu berapa dulu. Tapi Anda pikirkan, yang harus Anda pikirkan dulu adalah berapa sih rugi yang siap saya tanggung. Itu loh, itu rugi yang siap ditanggung itu berpikiran negatif atau berpikiran positif? Negatif loh itu. Negatif itu, tapi negatifnya bagus nggak? Bagus. Iya Pak.
Ya, coba bayangkan kalau Hmm. Anda ketika trading saham, ya terutama dua orang ini kan sering trading saham. Anda mikirnya cuma Iya. untung, waduh, saya untungnya 1 miliar, saya untungnya 1 miliar, rumah semua Anda gadaikan. Ini saya berdoanya, ini banyak banget nih, saya sudah benar-benar sudah spiritualnya tinggi nih. Selesai Anda. Makanya saya terus terang banyak, kenapa saya terus mengajar, karena ini loh, semakin banyak orang yang selalu mendewa-dewakan keuntungan, 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 keuntungan. Makanya itu perlu belajar. Jadi Anda, market itu Anda nggak tahu arahnya kemana, ya. Kalaupun dia berbalik Hmm. arah, Anda harus tahu yang disebut namanya adalah itu tadi, antisipasinya. Jadi saran saya yang terakhir buat Anda ya adalah ganti opini Anda. Jadi Anda nggak boleh misalnya, wah ISG nanti misalnya bisa menuju ke 8.000, 9.000. Itu ganti opini Anda. Ya, ISG-nya nanti akan dalam nih sampai ke 1.000. Itu ganti opini semua. Ganti opini itu dengan adanya sinyal. Kalau ada sinyal trading buy, ya baru Anda masuk. Jadi bahkan pakai opini, bukan pakai berita. Hmm. Itu. Kemudian yang bikin Anda sering ketakutan itu apa sih? Ego Anda kan. Jadi ada saya ketakutan ke yang namanya fear dan sebagainya. Diganti itu. Diganti pakai apa? Diganti pakai ukuran berapa duit sih yang Anda siap rugi tersebut. Udah. Jadi Anda, kemudian yang ketiga, ganti emosi Anda dengan trading plan. Kalau misalnya dia naik, Anda harus ngapain? Ketika dia turun, kena stop loss-nya Anda ngapain? Jangan ketika Anda baru gerak 1-2 poin ke bawah, ke atas, Anda sudah gemeteran sendiri. Ini gimana ya? Dia baru nelponin saya. Pak Okwan, ini enaknya saham saya diapain? Kapan mau beli? Tadi 1 menit yang lalu. Aduh, tumpang. Itu makanya Iya, oleh karena iya. itu saya ciptakan sistem ini, ya. Jadi Anda secara gampang, misalnya contohnya tadi kan kita kan tadi yang kita coba kan tadi APLN ya. Sekarang kita lagi market sudah jalan belum? Nah, udah market Udah sudah running jalan ya. ya. Nah, market sudah running. Nah, ini kan ya tuh. Tadi kan ada sinyalnya pada saat itu kan market lagi ada sinyal buy. Sekarang ada sinyal buy nggak? Nggak ada. Loh, Pak, tadi kan saya sudah beli, Pak. Gara-gara Bapak tadi ngomong, langsung saya beli. Pada saat itu saya beli di harga yang paling tertinggi. Ini kan masih market belum berakhir, kawan. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya Anda misalnya belinya sekarang, ya belinya atau nanti, kalau saran saya tuh kalau mau beli, ya at least itu paling nggak itu 1 jam sebelum penutupan. Jadi 2, 5, jam 2, jam 2.15 itu baru beli. Nah, sekarang kan masih belum. Ya, oke. Hmm. Kemudian kalau ketika Anda beli, Anda jangan lupa nih trading plan. Ya, trading plan-nya itu Anda seperti apa? Jadi artinya kalau trading plan tersebut, ya Anda harus siap tuh berapa yang jumlah modalnya Anda berapa. Ini Anda harus siapin semua, gitu. Dan ini yang mengganti emosi Anda. Jadi nggak boleh lagi ketakutan dan sebagainya. Semua ketakutan, semua keserakahan ini tinggal aja di tempatnya tetangga. Jangan ditaruh di rumah Anda, ya. Jangan dititipin Marjuki sama Steven, kasihan mereka ini ya. Iya. Pusing lah. Jadi ya Bu- tinggal Anda siapin aja untuk trading Iya. ya, bikin trading plan. Nanti kita Hmm. kapan-kapan kita adakan apa itu belajarnya ya. Oke, Boleh, kemudian boleh Pak. belajarnya itu pertanyaan pertama itu selalu apakah ini pasti mahal ya? Kalau mahal, kalau gratisan saya mau. Saya ngomong kepada Anda, kalau saya nggak pernah mau ngajar yang gratisan. Kalau misalnya Anda mau gratisannya mau, saya nggak pernah mau kasih Anda gratisan. Gitu. Karena Anda harus belajar menghargai diri sendiri. Hmm. Ya, itu. Ya, perkara murah atau mahal itu nanti belakangan. Anda kalau misalnya nggak merasa cocok, ya Anda misalnya lebih suka itu mencari sendiri, satu persatu dan sebagainya, ya saya nggak masalah. Kalau Anda menemukan suatu metode di mana pakai kancing di 1, 2, 3 dan ternyata itu untung Iya. terus, ya nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Hmm. Iya Itu Pak. saya dari saya. Siap, siap. Itu Steven. Oke, thank you banget nih Pak Hokwan dan juga Mas Masuki. Nah, buat sobat-sobat investor, nantikan saja, nanti kita akan buka kelas juga untuk memahami Tiamo ini dan belajar langsung personal bersama Pak Hokwan dengan timnya ya, ya Pak Hokwan. Hmm. Ya. Oke.
Nah, dan juga terima kasih juga buat Mas Marzuki, tadi juga sempat ada briefingnya ya, saham syariah tuh bagaimana sih, nah gitu. Dan emang menarik banget gitu loh, apalagi Iya. saat ini masih sedikit ya dibanding investor yang reguler ya biasa ya Mas Marzuki ya. Betul. Nah, Dibandingkan yang konvensional. nah jadi masih ada bisa jadi buat sobat-sobat investor atau calon sobat-sobat investor nanti bisa mungkin belajar nih bersama juga nanti Pak Hokwan dan juga bersama kita di Heran Putri Sekuritas. Baik, ini juga udah ini ya Pak Hokwan udah sejaman, Mas Marzuki juga. Yeah. Mungkin buat sobat-sobat investor mungkin mau balik trading lagi ya atau mungkin mau beli barang lagi. Jadi mungkin kita sudahi aja live ini. Jadi tolong nantikan buat semuanya. Dan juga buat sobat-sobat investor atau calon sobat investor yang mau untuk dapat trialnya Tiamo, nanti bisa juga DM kita di RHP Sekuritas atau mungkin